Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, jumpa lagi bersama aku Ilva Novita di Peka Rutin KSWI. Nah, gimana nih kabar teman-teman sekarang ini? Ya, semoga kita tetap diberi kesehatan ya. Semoga teman-teman juga sehat. Nah, jangan lupa stay safe ya teman-teman. Stay health, oke? Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang takut jadi baik. Nah, kalau teman-teman nih, pernah ngerasa nggak sih pengen ngelakuin hal baik tapi takut dibilang sok baik dan bla 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 alasan lainnya. Nah, tahu nggak bahwa hidup itu akan selalu berubah. Perubahan dalam hidup itu sebuah kepastian teman-teman. Setiap harinya kita pastinya akan mengalami perubahan. Misal tadi kita pengen berubah jadi lebih baik lagi. Nah, contoh lainnya dari visi kita nih, pastinya mengalami perubahan, iya nggak? Yang dari dulunya dedek bayi, emes-emes, unyu gitu, ya, terus beranjak remaja, kemudian beranjak dewasa, sampai nanti kita akan tua dan renta. Kulit kita nih yang dulunya halus pisan, terus jadi keriput saat kita udah tua. Nah, ini perubahan yang pasti juga nih teman-teman. Bahkan skincare mahal pun nih ya, ini nggak akan mampu untuk mencegahnya, nggak akan mampu mencegah kita dari kerutan-kerutan di saat tua. Nah, nggak ketinggalan juga nih teman-teman perubahan dari pola pikir kita. Memangnya pola pikir dan perilaku kita tuh kayak gimana sih? Ngerasa nggak teman-teman? Sekarang itu budaya barat itu gencar-gencarnya masuk dalam pergaulan remaja kita, bikin kita terhanyut dalam kehidupan yang sekuler, yaitu memisahkan aturan agama kita dalam keseharian kita. Budaya pacaran, gaul bebas sama laki-laki, perempuan campur aduk, gila musik, doyan ngedugem, mabar everyday, atau cari kesenangan yang gak ada habisnya nih teman-teman. Kerasa gak sih kita itu melakukan hal-hal itu? Nah, sampai pada satu waktu Allah SWT turunkan hidayah. Ini baiknya Allah teman-teman, kita tuh diberi hidayah saat kita tuh sedang futur-futurnya nih. Kita jadi mulai mengenal Islam lebih dalam lagi. Lambat laun keimanan kita pun ada perbaikan, hingga kita memutuskan untuk jadi lebih baik lagi. Jadi remaja yang solihah, remaja anti pacaran dan gaul bebas, remaja doyan ngaji, remaja yang peduli umat. Tapi apa iya berubah jadi lebih baik itu seperti membalikan telapak tangan? Kenapa sih diberikan hidayah sama Allah itu menjadi sebuah kenikmatan? Dan teman-teman, ibaratkan haus itu adalah masalah kita, dan ketika ada minuman itu adalah sebuah solusi bagi kita yang diberikan. Kalau teman-teman haus terus habis itu minum, rasanya enak gak? Senang banget gak? Seger gak? Nah, kayak gitu, kita punya masalah terus habis itu dikasih hidayah sama Allah, itu adalah sebuah kenikmatan yang sungguh nikmat. Satu hal yang pasti ini teman-teman, karena punya masalah lalu dapat jalan keluar itu pasti benar dan bikin tenang. Berubah jadi baik, pastinya nggak akan lepas dari bisikan-bisikan tetangga nih gengs, iya nggak? Nah, orang lain tuh kan biasanya hanya lihat dari covernya aja nih, yang kadang tuh bikin kita tuh minder, sampai kita takut untuk melanjutkan langkah kita untuk jadi baik lagi. Tiap orang pasti punya tantangan tersendiri gengs dalam proses hijrahnya. Pastinya akan menghadapi berbagai respon dari orang-orang terdekat kita, yang kadang sih bikin kaki kita berat gitu ya untuk terus melangkah menjemput hidup berkah. Nah teman-teman, di sini kadang ngerasa aneh nggak sih? Kita itu terkadang lebih takut dengan kejadian yang belum pasti dibanding yang udah pasti. Misal nih,
Kalau nanti aku pakai kerudung, nanti masih maksiat gimana ya? Atau kalau aku hijrah pakai baju tertutup gitu, nanti kalau aku dijauhin sama teman-temanku gimana ya? Dios, ini ketakutan-ketakutan yang sering kita alami. Kalau dengan kalimat-kalimat pengandaian, misalnya nanti, kalau, jika, apabila, bila mana, andai, manakala, dan kata-kata yang lainnya, ditambah dengan kondisi yang belum kita alami, belum kejadian, ditambah gimana ya? Aneh nggak sih kita masih takut dengan kejadian yang belum pasti yang akan kita alami? Hey dear, the way of life. Setiap jalan yang kita ambil, setiap pilihan yang kita pilih akan selalu memiliki resiko. Pun saat kita sudah memilih jalan untuk mencari ridhonya, tak akan semudah membalikan telapak tangan. Dan itu adalah jalan yang harus kita tempuh. Nah teman-teman, di sini ada beberapa ketakutan yang sering kita alami saat kita di dalam proses hijrah. Ketakutan yang pertama, kita takut dijauhi sama teman. Sebuah hal yang wajar sih kalau kita ngerasa takut kalau dijauhin sama teman-teman kita, apalagi teman-teman terdekat kita. Karena teman kita yang sekarang itu pastinya kan teman kita saat kita mau ngumpul, terus teman curhat, cari-cari kebersamaan, kebahagiaan, dan lain-lain. Terus kita memutuskan untuk hijrah nih, pasti ada sesuatu, ada something dalam diri kita yang ikut berubah. Teman-teman kita pun mengindra kalau kita berubah, udah agak beda gitu. Nah, ini hal yang normal yang dilihat sama teman-teman kita pas kita pertama kali hijrah. Dan pasti mereka akan menegur, kok kamu sekarang beda sih? Kok udah gak asik lagi sih, gak kayak dulu? Terus ternyata kita masih bertahan nih di dalam proses hijrah kita. Terus teman-teman kita malah tambah ngejauh. Nah geng, sebenarnya hal ini tuh normal-normal aja sih. Kenapa? Karena setiap dari kita pastinya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Misal binatang aja nih, mereka selalu berkumpul dengan yang sefrekuensi. Gajah, walaupun sama-sama nih ya, spesiesnya tuh gajah, coba dia dilihat, sesama gajah kalau misalnya beda kelompok, kalau misalnya beda frekuensi, pasti mereka nggak akan kumpul bareng, ya nggak? Nah, apalagi kita sebagai manusia, kita berkumpul karena terpaut pikiran dan hatinya. Karena apa? Karena Allah lah yang menautkan hati kita dan pikiran kita yang pertama ini. Yang kedua, karena kita dikumpulkan dengan orang-orang yang sefrekuensi sama Allah. Gimana kalau kita dijauhin? Itu kan tadi pertanyaannya. Sebenarnya tadi nggak ada masalah, karena setiap teman-teman kita yang meninggalkan kita, pasti nantinya Allah akan menggantinya dengan teman-teman yang baru. Tapi yang nggak boleh di sini ya, kita menjudge teman-teman kita tetap masih ngajakin mereka ya buat hijrah bareng sama kita. Yang kedua, ketakutan ketinggalan tren. Malu kalau dibilang kudet, malu kalau dibilang nggak update sama yang kekinian. Makanya kita sekarang kita tuh jaga jarak dan berusaha lebih baik hijrahnya dengan mengisi kajian, mengisi aktivitas-aktivitas kita dengan kajian, sehingga waktu kita yang biasanya buat hunting film, fashion ya, wisata kuliner itu menjadi berkurang. Makanya banyak yang berpikiran yang udah hijrah itu nggak bisa ngikutin tren. Aku nggak tahu fashion yang lagi booming itu gimana, aku nggak tahu wisata kuliner itu yang populer kayak gimana, dan banyak anggapan-anggapan yang kalau kita nggak tahu mengenai food, fun, and fashion, itu suatu keburukan dan aib. Hai gengs, kalau kita ini harus diubah mindsetnya nih. Kalau kita nggak tahu ya
it's okay, no problem gitu. Karena dalam mempelajari suatu tren itu lebih mudah gitu. Kita lebih mudah cari tahu tempat yang hits itu yang sekarang tuh apa, fashion yang lagi booming itu kayak gimana. Nah, jadi kalau ketakutan kita karena ketinggalan tren sebenarnya itu kurang gitu, karena tren itu sangat mudah dipelajari. Beda dengan kita kalau misalnya menuntut ilmu itu membutuhkan suatu kesungguhan, harus sabar dalam belajar, pun harus ada step-stepnya. Jadi nggak asal kita belajar, nggak asal menuntut ilmu. Jadi kalau kita ketakutan kayak gini ya, ketakutan karena ketinggalan tren itu menurutku itu nggak usah takut banget gitu. Cie yang takut gak istiqomah. Ya sih, kebanyakan dari kita emang kalau kita hijrah takut gak istiqomah. Kalau aku pakai kerudung, ntar dilepas lagi gimana? Please teman-teman, kalau berbuat baik jangan niat berbuat buruk lagi. Dilakuin aja belum, udah takut duluan. Kalau kita takut nggak istiqomah, akhirnya nggak hijrah. Berarti dari awal kita itu nggak hijrah. Beda cerita kalau kita udah hijrah duluan. Istiqomah atau enggak bergantung kita yang menutup dan menyiram keistiqomahan kita. Nah, ketakutan-ketakutan tadi nggak usah dibaperin. Itu hanya asumsi kita aja terhadap penilaian manusia. Padahal belum tentu kejadian kan? Nah, seperti rumus unreasonable fear tadi. Belum tentu juga akan kejadian. Nah, tahu nggak ketakutan-ketakutan yang sering kita alami itu bisa jadi juga itu adalah godaan setan yang mencoba menodai niat mulia kita. Nah, Allah SWT telah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Imran ayat 175. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Nah teman-teman, yang namanya rasa takut mah wajar ya, udah dari sananya. Jadi ya gak bakal bisa hilang dan pasti akan selalu ada. Bahkan tokoh superhero pun seperti Gatot Kaca atau Hulk yang kuatnya minta ampun, itu aja pasti punya rasa takut. Nah, malah rasa takut itu harus ada. Karena ada loh dir, rasa takut yang malah menjaga kita. Apa itu? Yuk kita cek. Yang pertama, yaitu takut kepada Allah SWT. Nah, kita apalagi sebagai umat muslim ya, kita tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang terbatas. Udah seharusnya dan sepatutnya kita itu takut kepada Allah SWT yang telah menciptakan kita. Meski kita nggak tahu dan nggak mesti tahu wujud Allah SWT, wujud zat Allah SWT, kebesarannya pun sudah cukup menjadi pendorong kita untuk senantiasa takut kepadanya. Nah, Allah SWT telah mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dzawata afnan. Yaitu orang yang takut kepada Allah SWT akan mendapatkan 2 surga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 46-48. Dan di sini teman-teman, bagi siapa saja, bagi umat muslim, bagi kita seorang muslim, siapa saja yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Wah,
Masya Allah. Yang kedua, yaitu takut masuk neraka. Kita sebagai muslim, tempat kita kembali setelah meninggal dunia itu hanya ada dua, yaitu surga atau neraka. Alhamdulillah banget kalau Allah menempatkan kita di surga. Kebahagiaan tak terhingga yang kita dapat. Nah, sebaliknya nih teman-teman, kalau ternyata tabungan dosa kita lebih banyak daripada pahala, aduh, alamat neraka ini mah yang jadi tempat kembali bukan kebahagiaan yang kita dapat, tapi kesengsaraan yang akan kita tuai setiap hari. Nah, karena itu teman-teman, penting banget buat kita untuk menjaga ketakutan akan siksa di neraka, agar perbuatan kita di dunia jauh dari kemaksiatan. Dah, ini ada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu berkata, seandainya seseorang takut kepada neraka sebanyak ketakutannya kepada kemiskinan, maka ia akan langsung masuk surga. Siapa sih yang menginginkan dirinya terluka? Gak ada satupun dari kita yang ingin terluka. Artinya apa? Gak ada dari kita yang mau atau ingin, misal tiba-tiba potong tangan tiba-tiba ya, hilangin jari tiba-tiba, dan sebagainya. Karena emang kita gak suka kalau kita terluka. Tapi nih uniknya, kadang kita lupa, kita itu ngejaga banget fisik kita supaya gak terluka, tapi membiarkan jiwa kita terluka. Itu nasihat dari Ibnu Qayyim, yaitu bahwa dosa itu adalah sebuah luka. Nah tadi, dosa itu adalah luka. Itu kenapa banyak orang yang gak tenang dalam hidupnya, dan itu menjadi luka yang sangat dalam bagi jiwanya. Karena itu teman-teman, takut berbuat dosa itu adalah sebuah obat bagi orang-orang yang dia ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu mereka juga menjaga dirinya dan hubungannya dengan Allah, sehingga kalau kita bayangin ada dosa, maka itu akan menyakitkan jiwa kita. Jadi masih mau berbuat dosa, masih mau menyakiti diri kita sendiri, masih mau nih membuat luka yang sangat dalam bagi jiwa kita. So, teman-teman, takut jadi baik, takut menghadapi berbagai tantangan saat kita mau hijrah jadi baik, seharusnya kita jadikan lecutan yang menambah semangat kita untuk tambah taat sama Allah. Bukan sebaliknya ya, yang malah membuat kita tarik ulur dalam keistiqomahan, atau malah mundur alon-alon atau malah gercep mundur kembali ke masa jahiliyah kita. Jangan sampai ya, jangan sampai. Nah teman-teman, percaya deh, rasa takut dijauhi teman, ketinggalan info, atau khawatir nggak bisa istiqomah, itu cuma sementara aja kok teman-teman. Lama-kelamaan kita bisa mengatasi seiring dengan bertambahnya ilmu dan wawasan kita tentang Islam. Setelah rajin ngaji, serta bertambah pula kawan-kawan kita dari komunitas-komunitas yang menambah keistiqomahan kita. Nah, biar nggak takut jadi baiknya, jangan sendirian, bareng-bareng. Nah, di sini yuk jadi baik bareng bersama KSWI, Komunitas Smart Duit Islam, Remaja Peduli Memberi Solusi. So, segini dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai rasa takut. Semoga teman-teman di sini lebih semangat lagi ya buat mengejar keistiqomahan kita dalam menimba ilmu Islam, dan semoga teman-teman juga mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.